selamat pagi. Jadi hari ini pertemuan 4 kita akan membahas tentang decision logic atau logika percabangan di Java, gitu ya. Materi yang saya gunakan berasal dari Oracle Academy, dari course Java Foundation, ya jadi materi dasar yang juga memberikan pembahasan begitu ya, pembahasan tentang dasar-dasar yang ada di Java, begitu ya. Jadi di sini topiknya Boolean expression dan bagaimana cara mendevelop ya block code if else begitu ya. Kita lihat di objektifnya ya. Jadi kalian akan belajar tentang bagaimana melakukan deklarasi, menginisialisasi dan menggunakan variabel boolean. Kemudian bagaimana melakukan comparison, pembandingan ya, ekspresi boolean menggunakan operator relational gitu ya. Kemudian membuat statement if ya, membuat statement if else serta melakukan pembandingan string gitu ya. Pada materi sebelumnya kita belajar tentang konsep dasar pemrograman ya yang dirangkum dalam 4 pilar begitu ya. Ada foto ya, value, object, type, operation. Nah, ketika kita membahas type, kita mengenal ya tipe-tipe data yang berlaku atau diketahui atau dikenal di Java. Nah, boolean adalah salah satunya, gitu ya. Nah, boolean ini merupakan tipe data khusus ya yang membantu memasukkan logika ke dalam program. Kenapa? Karena logika yang akan dibahas di sini berkaitan dengan jalannya program, ya, true or false, ya. Tipe data ini membantu kita untuk memasukkan logika decision, ya, logika percabangan, ya, ke dalam coding yang akan kita develop. Oke, jadi kalau di sini diilustrasikan ketika kita membuat percabangan yang hanya sequence ya, sequential, itu kan dia tidak ada percabangan, tidak ada perulangan, coding akan dijalankan dari baris pertama hingga baris terakhir, gitu ya. Dan akan selalu ya, rutin programnya akan selalu sama, ya. Mungkin outputnya berbeda karena ada proses kalkulasi yang menghasilkan output yang berbeda, tetapi logika yang digunakan sama. Ya, berbeda dengan logika percabangan, di sini ada kondisi di mana program harus memilih salah satu, yang mana dari proses pemilihannya ini ada dampak yang berbeda, ya, ada dampak yang berbeda karena kondisinya berbeda sehingga mempengaruhi luarannya, ya, luaran programnya akan berubah baik sebagian atau keseluruhan programnya. Jadi kalau misalkan kita naik mobil gitu ya, belok kiri sama belok kanan itu arah yang dituju itu berbeda, ya, mungkin yang satu ke kota, yang satunya ke desa, misalkan seperti itu, ya. Jadi luaran programnya akan berpengaruh terhadap decision yang dibuat. Oke, di sini katakanlah Anda akan melakukan jadi mengendarai kendaraan Anda gitu ya ke sekolah gitu ya, kemudian Anda berhenti di sebuah persimpangan, kemudian kalian diminta untuk memikirkan kalian mau belok kemana nih gitu ya, mau belok kiri ya, mau lurus atau belok kanan begitu ya. Tapi sayang sekali gitu ya, sayang sekali logical decision yang ada di Java ini ya, bentuk umumnya itu hanya akan membatasi pada dua pilihan saja, yes or no, true or false ya. Jadi kalau misalkan tadi percabangannya ada 3, kita akan membentuk sebuah logical decision yang tidak sekedar true or false begitu ya. Jadi ada 3 kondisi percabangan. Ya, tipe data boolean itu sama saja dengan tipe data yang lainnya, tapi berbeda dengan nilainya ya. Tipe data boolean itu yang paling berbeda dibanding yang lainnya karena nilainya udah jelas hanya true dan false saja yang mewakili yes or no pada logical decision ya. Tipe data boolean ini dibuat dengan keyword boolean ya. Oke, ini contohnya ya, contoh penggunaan tipe data boolean. Jadi kalau misalkan ada 3 di sini ya variabelnya, ada pass, ada large, venue, ada grade ya. Ketiga variabel ini adalah 3 variabel boolean ya, yang kemudian bisa diberikan nilai true or false
gitu ya. Di sini ada true, ada false, ada pass ya. Pass ini bukan nilai yang lain ya, karena pass ini adalah variabel yang mewakili nilai atau alamat bernilai true. Jadi kasarnya grid sama dengan true begitu ya. Jangan bingung ya. Contohnya begini ya. Misalkan ada coding left, straight, right, ini kurang lebih tujuan ya, destinasi yang akan dicapai ketika kita belok kiri, lurus atau belok kanan, museum, gym, restoran. Kemudian is left false, is straight true, is right false. Maksudnya sistem out go straight ahead itu dia mau bilang kalau misalkan ada ketika kita sampai di persimpangan ya, ketika kita sampai di persimpangan kalau belok kiri itu kita akan menuju museum, kalau lurus kita akan menuju gym ya, kalau belok kanan kita akan menuju restoran. Ceritanya kita mau ke gym, maka true-nya hanya dilakukan pada yang jalan yang mau kita tempuh ya, sehingga nanti keluar perintahnya go straight ahead gitu ya. Ini contoh skenario pengaplikasian tipe data ya. Jadi jangan dibingungkan tentang kenapa logikanya begini ya, kok susah banget gitu. Enggak gitu ya. Dia cuma mau cerita ada banyak skenario di mana kalian bisa mengaplikasikan tipe data boolean ya. Segala sesuatu yang melibatkan decision ya gitu ya, percabangan, kondisi state yang mempengaruhi luaran dari programnya, kalian bisa memberlakukan tipe data boolean gitu. Ini adalah expression and variable gitu ya. Kalau kita lihat operasi matematik yang ada di sini atau ekspresi matematik yang ada di sini gitu ya, kita lihat ya. Ada sistem outprint 2 ditambah 2 ya. Kemudian di sini ada integer x sama dengan 2 ditambah 2. Ini contoh expression dan variable ya. Nah, bagaimana dengan boolean expression? Berbeda dengan operasi sebelumnya. Operasi sebelumnya tidak memiliki boolean representative value. Maksudnya apa? Dari hasil operasi tersebut tidak menghasilkan nilai representatif true or false ya. Berbeda pada ekspresi yang ada di bawah ini ya. Ketika kita mengeksekut x sama dengan 5 atau kita tuliskan boolean is 5 assignment ya, ada proses assignment x sama dengan 5, ini ada boolean representative value. Jadi dari operasi yang dijalankan, dari ekspresi yang dikerjakan, itu ada nilai value yang ada nilai boolean yang terlibat. Ya, misalkan di sini jika x-nya tidak sama dengan 5, maka dia akan merepresentasikan nilai false ya. Jika x sama dengan 5, maka di sini dia akan merepresentasikan nilai true ya. Jadi ada keterlibatan boolean value-nya. Begitu ya, berbeda dengan ekspresi sebelumnya yang tidak melibatkan nilai boolean. Untuk operasi decision ini kita akan lebih banyak menggunakan operator relational ya, atau comparison operator ya, apakah dia sama, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, sama dengan ya, itu disebut dengan relational operator ya. Khusus untuk membandingkan apakah dia sama atau tidak, kita menggunakan 2 sama dengan, bukan 1 sama dengan ya, karena 1 sama dengan itu digunakan untuk assignment operator ya. Operator ini digunakan untuk mengecek ya apakah sisi kiri dan sisi kanannya memiliki nilai yang sama, apakah memiliki value yang sama ya. Dengan konsep foto kemarin yang dibandingkan itu kan value-nya, apakah value-nya sama atau tidak sama ya. Di sini boolean expression ini akan mengembalikan nilai true atau false tergantung dari kondisi atau realita yang terjadi. Apakah x-nya benar-benar sama dengan 5? Jika tidak, maka false. Jika iya, maka true. Berbeda dengan sama dengan ya. Kalau sama dengan itu adalah assignment operator. Fungsi operator ini digunakan untuk memberikan nilai ke sebuah variabel ya, dan tidak ada boolean representative value ya yang dihasilkan dari operator tadi, dari operasi tadi. Jadi kalau saya ngomongin operasi pasti ada operator yang terlibat begitu ya. Kalau operasinya tidak mengembalikan nilai true atau false, maka dia tidak memiliki boolean representative value gitu ya. Jadi itu perbedaannya antara yang sama dengan 1 yang digunakan sebagai assignment operator dengan yang sama dengan 2 atau relational operator yang digunakan untuk comparison ya, pembandingan ya. Gunakan operator 2 sama dengan untuk membandingkan nilai yang dibentuk dari tipe data primitif. Nah, sekali lagi di sini ada kata-kata primitive value. Kita sudah tahu bahwa di Java itu ada tipe data primitif, ada tipe data kelas ya, tipe data non primitif gitu ya. Nah,
Sama dengan ini hanya bisa digunakan untuk meng-compare nilai yang berasal dari tipe data primitif. Jika dia diaplikasikan pada nilai yang berasal dari tipe data kelas atau yang bukan primitif, maka itu tidak dapat dilakukan. Ya, kasarannya tidak kondisinya tidak selalu berhasil begitu ya. Jadi ada logika yang lebih tepat untuk menyelesaikan kasus dengan tipe data kelas ya. Jadi yang kita bahas ini masih yang tipe data primitif. Jadi kasusnya misalkan di sini 24, 15 kita tahu ini integer begitu ya. Ini kita bisa compare langsung dengan menggunakan sama dengan. Gitu ya, seperti ini. Ya, misalkan di sini kita mau mengassign res 1 ya. Dengan nilai true dan false ya, dengan melakukan operasi pembandingan gitu ya. Apakah 24 sama dengan 15? Tidak, itu pasti false ya nilainya seperti ini. Disampaikan di sini both expression baik yang 24 sama dengan 15 maupun yang value 1 sama dengan value 2, yang mana value 1 dan value 2 mewakili nilai seperti yang ada di sini, itu akan menghasilkan nilai yang sama ya, sama-sama menghasilkan false. Jadi relational operator ya adalah operator boolean gitu ya, yang digunakan pada ekspresi boolean. Biasanya digunakan ketika kita mendevelop atau mengkonstruk if else statement atau klausa if else ya. Ada beberapa relational operator seperti tadi yang sudah saya sampaikan untuk mengecek apakah dia sama, itu menggunakan sama dengan. Kalau dia apakah dia berbeda, kita menggunakan tidak sama dengan, tanda seru sama dengan. Lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Jadi cuman 6 operator ini saja yang termasuk ke dalam relational operator yang memiliki representasi nilai boolean ya, atau boolean representative value. Berbeda dengan yang tadi ya, ini yang sama dengan ya, yang equal sign itu digunakan untuk assignment ya. Jadi seperti ini. A sama dengan 10, ini tidak ada boolean representative value. Jadi A tidak, proses ekspresi A sama dengan 10 itu tidak akan menghasilkan nilai boolean apapun, baik true maupun false. Berbeda dengan 6 baris coding yang ada di bawahnya ya. A sama dengan B ini pasti representasinya true atau false ya. Nah, ini ada contoh gitu ya, saya rasa nggak usah kita coba. Jadi kasarannya kalian diminta untuk membuat sebuah program Java nih, kita exercise saja ya. User diminta untuk memasukkan umurnya, kemudian kita akan membuat sebuah boolean variable ya, namanya driving underage gitu ya. Kemudian initialize driving underage to false, kemudian buatlah sebuah boolean expression untuk mengecek apakah umur yang dimasukkan itu lebih kecil atau sama dengan 18 begitu ya. Kemudian set driving underage to true jika benar ya, kemudian print the value of driving underage ya. Kita lihat nih apakah ada solusinya. Kalau tidak ada, kita coba kerjakan gitu ya. Oke, kita coba kerjakan exercise yang tadi ya. Jadi sesuai dengan exercise-nya kita diminta untuk membuat sebuah boolean variable namanya driving underage, dan default value-nya atau initial value-nya adalah false gitu ya. Ya, seperti ini ya. Jadi driving underage boolean, nilainya false. Kemudian kalian diminta untuk menginputkan umur. Kemudian kita akan mengeset nilai driving underage-nya menjadi true jika umurnya itu 18 tahun ke bawah, begitu ya. Dan akan tetap bernilai false ketika tidak memenuhi kondisi tadi, gitu ya.
kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita buatkan dulu objek scanner-nya untuk menerima inputan user, karena nanti kan kita diminta untuk mengambil inputan usernya ya untuk age-nya. Kemudian setelah kita ambil age-nya, kemudian kita compare gitu ya. Kita buat if-nya. Apakah age-nya lebih kecil sama dengan 18? Jika iya, maka dia true, driving under age ya. Kemudian kita tampilkan nilai driving under age-nya. Ini kalau mau dikasih teks juga boleh ya. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada teksnya, status dari driving under age-nya true atau false. Ini kita bisa execute ya. Nah, ini kalau kita masukkan 16 begitu. Nah, ini dia bilang driving under age-nya true. Tapi kalau kita inputkan nilai atau angka yang lebih besar, misalkan kita 21 ya, berarti statusnya false. Jadi kurang lebih codingannya seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan dulu materinya. Ya, jadi ada statement kondisi ya, seperti yang tadi sudah kita lihat ya. Ada statement atau klausa if. Ya, klausa if ini membantu kita untuk membuat coding ya yang tidak sequence gitu ya. Nah, decision atau kondisi yang ditentukan dari statusnya tadi ya, dari decision itu tadi, hasil dari pembandingan tadi menggunakan relational operator tadi, itu menentukan jalannya program ya. Apakah dia akan merubah nilai tertentu, misalkan tadi driving under age-nya akan dirubah statusnya menjadi true ketika kondisinya terpenuhi, atau tidak melakukan perubahan terhadap nilai di driving under age-nya, begitu ya. Nah, conditional statement di Java ini ada beberapa, begitu ya. Ada yang namanya if statement atau saya menyebutnya single if else statement. Ini klausa if else ya. Kalau bedanya if dengan if else kalian pasti sudah tahu ya. Kalau if akan mengabaikan ketika kondisinya tidak terpenuhi. Jadi apapun itu selain kondisi yang masuk dalam klausa if, maka semuanya akan diabaikan. Berbeda dengan if else, kondisi yang diabaikan itu seperti dua sisi mata uang gitu ya. Jika kondisi yang dicek itu memenuhi, maka dia akan menjalankan blok code tertentu, dan jika tidak, dia akan menjalankan blok code yang lainnya. Nah, bentuk kompleks dari if else ini kita sebut dengan nested if ya. Jadi if bersarang. Nah, kemudian bentuk nested if ini itu bisa disederhanakan menggunakan klausa switch statement ya, tetapi tidak semua nested if itu cocok untuk diubah ke dalam switch statement. Hanya model nested if yang kalau saya nyebutnya tingkat 1 ya, tingkatannya cuma 1 ya. Jadi klausa if-nya itu tingkatannya cuma 1. Kalau tingkatannya ada banyak, jadi ada if di dalam if, kemudian di dalamnya ada if lagi nih, if bersarang begitu ya, dan bersarangnya itu membuat tingkatan if yang cukup dalam, itu sangat tidak sesuai kalau mau diubah ya representasinya menggunakan switch. Switch ini pembuatannya lebih sederhana begitu ya, pembuatannya lebih sederhana, tetapi tidak cocok untuk menangani logika if yang kompleks begitu. Nah, ini contoh ya. Ini untuk yang statement if itu boolean expression ya, atau bentuk default block code-nya seperti ini. Ada if, ada kondisi ya, some condition is true. Jadi kondisi yang ada di sini jika terpenuhi, maka dia akan menjalankan block code yang ada di dalamnya. Block code itu ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Jadi kurung kurawal tutup ini adalah end if-nya. Kalau kita buat di di algoritma begitu ya, itu kan ada block code penutupnya ya, ada if, ada end if ya, ada for, ada end for, ada while, ada end while gitu ya. Di conditionnya itu adalah boolean expression ya, bisa satu, bisa lebih dari satu. Nah,
Kalau dalam bentuk flowchart seperti ini ya, boolean expression, kemudian jika true maka dia akan mengeksekut statement tertentu, jika false maka dia akan melewati statement atau block code dengan kondisi true tadi ya. Dia menuju ke block code yang lainnya. Jadi skip ya, di skip. Jadi ada beberapa baris statement atau block code yang di skip ketika boolean expressionnya tidak memenuhi nilai yang diharapkan. Nah, contohnya ini ya. If left sama dengan Jim, turn left. If straight sama dengan Jim, drive straight. If right sama dengan Jim, turn right. Jadi maksudnya dia mencoba mencari yang mana sih yang menuju ke Jim ya. Jika iya, maka dia akan menampilkan drive straight. Jadi kasarannya ketika ada 3 kita akan memasukkan logikanya gitu ya. Dia kan mobilnya gitu ya akan menentukan sendiri atau kepala kita akan menentukan kita harus belok kiri, belok kanan atau lurus gitu ya. Jadi hanya block code yang bersesuaian dengan boolean expressionnya yang sesuai itu yang akan dipilih atau yang akan dieksekusi. Jadi nggak semuanya ya. Kalau semuanya mobilnya bolak-balik nanti. Ya ini block code ya. Nah, tadi saya bicara tentang block code, saya bilang block code itu diawali dengan kurung kurawal buka dan ditutup dengan kurung kurawal tutup. Nah, di contoh yang di sini itu kita nggak melihat ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ya. Coding ini tidak error, dia tetap bisa jalan, tetapi ketika kita membuat coding seperti ini, maka yang dianggap sebagai block code hanya baris pertamanya saja. Jadi contohnya misalkan di sini if ya is lap year, kita nggak tahu nih is lap year ini apaan gitu ya. Jadi kasarannya apapun ini, nah ya, jika ini true maka block code yang dijalankan cuman days in Feb sama dengan 29 ya. Baris coding sistem outprint line ini tidak termasuk baris coding yang akan dieksekut ketika is lap year-nya true ya. Tangkap ya. Jadi apakah ini tidak akan dijalankan? Tetap akan dijalankan karena baris codingnya kan jalannya cuma di days in Feb sama dengan 29 ya. Kalau misalkan tidak terpenuhi, dia tetap akan keluar sistem outprint line year sama dengan is a leap year dan seterusnya. Begitu. Tangkap ya. Berbeda dengan ketika kita menggunakan kurung kurawal, begitu ya. Kalau kita menggunakan kurung kurawal maka seluruh baris coding ya yang ada di dalam block code tersebut akan dieksekut ketika kondisinya benar. Ya, jika is leap year-nya bernilai true, maka dua baris coding ini akan dieksekut begitu ya. Tetapi kalau tidak true, maka kedua baris coding ini tidak akan dieksekut. Berbeda dengan efek yang sebelumnya ya. Jadi pentingnya kalian menuliskan block code itu di sini. Jadi misalkan seperti ini ada if lebih besar dari 88, sementara ini adalah if lebih kecil sama dengan 88 gitu ya. Kita bisa menggunakan yang seperti ini, tetapi ada cara yang lebih baik begitu ya. Yaitu menggunakan klausa if else ya. Kalau ini kan dia pakai single if ya. Kemudian di sini di exercise nomor 2 dijelaskan klausa if else begitu ya, klausa if else. Kalian diminta untuk melakukan ini lagi apa namanya? Percobaan begitu ya, membuat sebuah program yang meminta inputan nilai 1 sampai dengan 10, gunakan if ya, kemudian disuruh ngetes apakah angkanya itu ganjil atau genap. Ini kan seperti dua sisi mata uang ya, kalau tidak yang kepala ya ekor, kasarannya begitu ya. Ya, programnya should generate the following output, enter a number ya, kemudian keluarnya seperti ini. Ini basically kan kondisi yang harus dipilih ya. Jika kondisinya true maka dia akan bilang ini out misalkan begitu. Jika else maka genap begitu ya, misalkan ya. Out ganjil ya. Ganjil atau genap ya. Oke, jadi nanti kurang lebih flowchartnya seperti ini. Kalau dia out maka jika true misalnya begitu ya. Jika suatu kondisi true maka kita bilang dia out, kalau enggak dia false. Karena pilihannya cuma itu ya. Ganjil atau genap, begitu saja. Ini contoh yang lain ya. Diketahui suhunya 30,3. Jika temperatur lebih kecil sama dengan 32 ya, atau sama dengan 32, snow ya. Jika tidak, rain misalkan kayak gitu ya. Ini kan dua sisi mata uang ya. Jadi jika iya maka dia akan mengeksekut ini, jika tidak dia akan mengeksekut ini begitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kondisinya seperti ini
nilainya tidak lebih kecil sama dengan 32 derajat Fahrenheit gitu ya, berarti kemungkinannya hujan. Ini juga sama ya. Kalau misalkan grade-nya 85, kalau misalkan lebih dari 88, dia bilang you made the honor roll gitu ya. Kalau enggak you pass ya, biasa aja. Oke, kita kembali ke exercise 2 tadi ya. Ini belum dikerjakan ya. Odd or even ya, kita buat dulu ya. Ini saya hapus dulu kecuali bagian scanner karena itu masih dibutuhkan untuk menerima inputan user gitu ya. Nah, kurang lebih codingannya seperti ini untuk exercise yang kedua. Jadi kita buat scannernya, kita minta mereka menginputkan, user menginputkan nilai begitu ya. Saya dekatkan saja. Kemudian kita cek apakah dia habis dibagi dua. Kalau habis dibagi dua berarti genap gitu ya. Kalau misalkan tidak berarti dia ganjil. Nih, kita tes aja ya. Tadi kan test case-nya 7 tuh. Ya. Oh, ini kurang spasi ya. Ini cek lagi deh. Nah, ini kita masukkan 7 ya, ganjil. Kemudian kalau kita masukkan genap misalkan 22 22 even ya, seperti itu ya, gampang ya. Jadi kalau tadi yang if, dia single if, dia mengabaikan yang kondisi else-nya. If else, dia mengabaikan dia tidak mengabaikan kondisi else-nya. Jadi semuanya di handle. Ini shopping chart, kemudian declare initialize boolean variable out of stock ya. Jadi out of stock-nya itu kita set default value-nya boleh true boleh false ya. Jika quantity-nya lebih besar dari 1, change the message variable to indicate plural ya. If an item is out of stock, inform the user that the item is unavailable. Print the message and the total cost. Ini maksudnya kondisi dari sebuah item ya, sebuah barang gitu ya. Kalau barangnya itu tidak out of stock begitu ya, jadi kondisinya berarti false ya. Tapi kalau misalkan jumlah atau quantity barangnya itu ternyata lebih kecil sama dengan 1, berarti dia out of stock begitu ya. Di sini kan katakan kalau quantity-nya lebih dari 1 maka indicate plural. Jadi barangnya ada nih ya, barangnya ada. Tapi kalau misalkan out of stock ya, harus ngasih tahu user kalau unavailable begitu. Gampang ya, kalian bisa buat sendiri lah ya. Ini yang ini tadi ya. Jadi bikin boolean jadi kasarannya kayak begini ya. Jadi kalau misalkan stoknya 7 gimana nih gitu, ya udah berarti out of stocknya false ya. Tapi kalau misalkan stoknya 1, nanti out of stocknya di set true, kemudian ditampilkan pesan. Seperti itu saja sih ya. Jadi boleh kita lanjutin ya.
ini kasusnya seperti ini ya. Jadi kita diminta untuk ngeset status dari out of stock begitu ya, out of stock pada sebuah barang tertentu ya. Di toko itu hanya ada satu barang begitu ya. Stoknya 7, kalau stoknya 7 nanti efeknya seperti apa nanti kita bisa atur ya. Misalkan 7 ini kalau kita execute dia kan menjalankan yang mana, apakah it's available. Tapi kalau misalkan stoknya kita buat satu tidak lebih besar dari satu kan ya, maka out of stocknya true, sorry unavailable begitu ya. Kurang lebih maksudnya di exercise 4 itu seperti itu nih. Jadi disampaikan kalau operator relationer seperti 2 sama dengan ini itu sangat sesuai untuk melakukan comparison value yang dibuat dari tipe data primitif, tapi terrible ya, buruk ya, ketika mereka mencoba mengcompare value yang berasal dari tipe data string atau objek ya. Nah, ini dijelaskan kenapa kok jelek. Nah, seperti ini ya. Seperti ini, comparing primitif ya. X sama dengan 3, Y sama dengan 2, Z sama dengan X plus Y. Boolean test. Z sama dengan X plus Y. Tes hasilnya true. Semuanya bisa dipahamin ya. X sama dengan ora, Y sama dengan equal. Ora ditambah kel jadinya kan oracle tuh. Apakah Z sama dengan X tambah Y hasilnya false? Ya. Kita tahu kalau string itu adalah tipe data kelas ya, atau tipe data objek. Untuk tipe data primitif dan tipe data objek itu mereka disimpan secara berbeda di memori. Ya. String dan tipe data objek lainnya yang ada di Java itu menggunakan strategi khusus ya ketika mereka hendak menyimpan value-nya di memori. Ya, berbeda dengan tipe data primitif yang menyimpan nilainya di stack ya. Tipe data objek menyimpan nilainya di heap memory begitu ya. Sebagai hasilnya relational operator 2 sama dengan itu hanya digunakan untuk compare value primitif ya, compare value yang disimpan di stack memory. Sementara ketika kita compare variabel yang dibentuk dari tipe data class atau tipe data objek lainnya itu hanya mengcompare lokasi memorinya saja ya. Ini nanti katanya akan dijelaskan di chapter-chapter berikutnya ya. Oke, jadi kasarannya ketika kita mengcompare value dari sebuah string, contohnya pada Oracle tadi, yang di-compare itu sebenarnya bukan value Oracle-nya, tetapi lokasi dari alamatnya. Ya, lokasi dari alamatnya itu seperti apa sih? Jadi kalau misalkan saya tinggal di Malang blok 1 nomor 3 ya. Yang ketika saya mengcompare apakah blok 1 nomor 3 berisi Lucky, itu yang di-compare alamatnya bukan value-nya. Yang dicek tuh adalah alamatnya. Begitu ya. Padahal bisa saja value Lucky itu berada di dua alamat berbeda. Ketika berada di dua alamat berbeda, sekalipun value-nya sama, ya mereka dianggap sebagai dua objek yang berbeda di Java. Ya, jadi misalkan kita masuk ke perumahan nih ya. Di perumahan itu ada 3 nama Pak Andi. Begitu ya. Terus kemudian kalian compare apakah paket ini untuk Pak Andi. Nah, semua Pak Andi akan menjawab iya saya, ada apa gitu ya. Kemudian Javanya kebingungan. Terus kalau yang dilihat ini nilainya harusnya sih semuanya akan mendapatkan paket yang sama, tapi cara kerja tipe data class tidak seperti itu. Yang dia perhatikan adalah alamatnya alih-alih value-nya. Yang dilihat alamatnya, oh alamatnya di sini ya. Jadi sekalipun itu bukan Pak Andinya nanti gitu ya, karena alamatnya sama maka dia akan diberikan paket tersebut ya. Detailnya akan saya jelaskan berikutnya ya. Jadi bagaimana kita seharusnya melakukan comparison untuk tipe data string atau tipe data kelas lainnya itu dengan menggunakan fungsi yang namanya equals ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mengcompare apakah Z itu sama dengan tulisan Oracle, which is Oracle ini adalah nilai string, maka kita menggunakan equals ya, z.equals x plus y. Kemudian kita akan tahu bahwa hasilnya true gitu ya. Jadi tidak menggunakan sama dengan. Oke, yang di sini declare string variable name, kemudian diminta untuk masukkan nama. Jika namanya Moe gitu ya, akan keluar you are the king of rock and roll, otherwise you are not the king, don't use sama dengan tinggal ini ya, tinggal diubah aja ya.
Jadi logikanya cuman seperti ini gitu ya, diminta masukin nama, kalau dia memasukkan moe begitu dia akan, munculkan you are the king, kalau enggak you are not the king gitu ya. Ini kita jalankan dulu, kemudian kita masukkan moe dulu. You are the king, kalau misalkan kita tidak memasukkan moe, misalkan emo, you are not the king. Jadi begitu ya. Jadi jangan menggunakan operator relational 2 sama dengan tadi ya. Oke. Kurang lebih seperti itu exercise-nya, materi Javanya. Ya, itu tadi ya. Jadi di materi ini kalian sudah belajar bagaimana mendeclare, menginitialize ya variabel bertipe data boolean, melakukan comparison dengan operator relational, kemudian membuat if else, dan bagaimana melakukan comparison string. Begitu ya. Baik, demikian pembahasan materi untuk decision logic begitu ya. Masih ada 2 video lagi yang nantinya akan saya bagikan. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya.